Jadi begini, teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya kaidah-kaidah yang saya jelaskan tadi itu, sebenarnya kalau Anda sudah mulai lakukan secara rutin, itu sebenarnya tubuh tuh punya kemampuan secara holistik untuk menyeimbangkan. Kata kunci itu seimbang, ya. Jadi makanya keluhan-keluhan pencernaan itu menjadi sebuah keluhan yang sangat common di zaman sekarang ini, khususnya lambung ya, asam lambung apa segala macam tadi, karena memang yang kita makan itu sudah miskin serat ya, gulanya tinggi ya, kemudian makanan olahan, katakanlah kayak begitu. Nah, maka saya biasa sarankan benerin dulu makanannya gitu kayak begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kembali ke makanan asal kita. Ya, tadi saya sudah jelaskan kalau kita bicara tentang asam lambung. Asam lambung itu sebenarnya ya pengalaman saya pribadi mudah banget kita perbaiki gitu kan. Asal jangan dimusuhin asam lambungnya. Nah, kenapa bahasa dimusuhin asam lambung itu kita kan sedikit-sedikit minum obat anti asam lambung gitu. Padahal masalah itu bukan di situ sebenarnya, bukan hanya di situ ya. Ketakseimbangan asam lambung itu berkaitan juga dengan bakteri yang ada di situ. Maka Anda perlu mengkonsumsi katakanlah bakteri-bakteri yang baik bagi pencernaan, salah satunya misalkan probiotik itu misalkan. Yang kedua, probiotik itu atau bakteri tadi itu punya makanannya itu salah satu serat atau mungkin gula. Nah, maka tadi kan saya sarankan minum air tajin kan. Nah, bagi Anda ada masalah asam lambung tadi, coba Anda cari probiotik, nanti yang probiotik tadi juga bekerjanya di lambung plus juga dengan serat-serat dari amilum tadi dalam bentuk air tajin, atau juga bisa dari beberapa jenis kolagen ya. Contoh mungkin apa tuh namanya gamat ya, teripang atau timun laut. Itu salah satu yang kita bisa pakai tuh kolagennya. Atau mungkin yang punya dana lebih kan bisa pakai sarang walet katakanlah, meskipun itu ya harganya cukup lumayan lah ya. Atau mungkin bisa juga dengan tadi ya air-air tajin atau amilum dari sumber yang lain, dari singkong atau segala macam. Itu bisa sekarang kita bisa apa tuh namanya lakukan itu yang pertama. Yang kedua, beberapa jenis rimpang-rimpangan yang sifatnya itu bisa menguatkan apa tuh namanya menguatkan lambung itu, seperti mungkin paling sederhana itu adalah jahe serai pandan, paling sederhana. Jadi yang Anda punya masalah pencernaan, lambung khususnya, coba rutin minum jahe serai pandan. Tapi ada tapinya. Tapinya apa? Sekarang banyak jahe hibrid, bagus sekalian. Jahe hibrid itu jahe-jahe impor, ya. Jadi kalau Anda mau dapatkan jahe yang bagus, kalau saya mungkin cari jahe lokal saja lah. Jahe lokal kayak jahe emprit atau jahe merah, ya. Itu masih kerasa aroma dan bau jahenya, karena jahe hibrid itu sudah saya kadang-kadang masukin bahkan hampir 1,5 kilo, nggak ada pedes-pedesnya menurut saya ya, nggak ada lagi, karena mungkin entah kayak gimana cerita penanamannya. Jadi beberapa jahe seperti jahe emprit, jahe merah tuh menurut saya lebih powerful ya kita dapatkan. Atau paling gampang ya minum wedang uwu paling gampang. Wedang uwu itu juga salah satu yang kita bisa pakai ya, itu buat masalah lambung atau pencernaan tadi ya. Jadi itu dirutinkan berapa minggu, 2 minggu lah minimal, sembari Anda minum madu ya tiap hari. Minum madu nih bagusnya nanti kalau Anda mau minum dalam kondisi madunya sudah dicampurkan dalam air saja, supaya dia lebih cepat diserap badan ya, karena enzim dalam madu itu kalau Anda masukkan ke dalam air itu lebih cepat dia terekstraksi di sana dan bisa diserap tubuh dengan baik. Jadi madu itu jangan tinggal madu tiap hari, minimal Anda minumlah 1 atau 3 sendok madu tiap hari, dan cari madu yang benar ya, cari madu yang benar. Itu. Lalu yang berikutnya berkaitan dengan tadi kolesterol. Sebenarnya sama kaidahnya. Kalau tadi Bapak Ibu lakukan apa tuh namanya yang tadi saya sampaikan, mengurangi beberapa hal tadi itu, sebenarnya kolesterol juga bisa turun. Jadi kolesterol itu sebenarnya lemak yang tidak terpakai, meskipun ya beberapa ilmuwan mengatakan nggak usah takut-takut banget sama kolesterol sebenarnya, karena kolesterol justru malah dibutuhkan oleh tubuh kita. Makanya beberapa ahli-ahli naturopati itu mereka justru malah menganjurkan makan beberapa jenis jeroan ya yang biasa kita hindari, jantung gitu kan, liver, padahal itu sumber kuper, sumber zinc yang luar biasa ya. Termasuk lupa saya tadi Pak Syahid tadi, salah satu cara paling mudah memperbaiki lambung tuh pakai namanya bone broth, kaldu tulang. Kaldu, jadi kaki kambing itu ya, kaki kambing atau mungkin
tulang kambing, tulang sapi, itu nanti Anda masak dalam api kecil dengan sebelumnya Anda kasih bumbu lah ya, mungkin bawang merah, bawang putih segala macam, dan itu sehari Anda rutinkan minum sekitar 100 cc lah satu hari. Itu buat tulang bagus sekali, buat imunitas juga bagus, ya buat kolagennya juga bagus. Semakin lama Anda masak semakin bagus itu. Jadi sampai ke kalau sampai ke 16 jam itu keluar semua tuh kolagennya, dia punya kalsiumnya, magnesium semua keluar di situ. Itu juga bisa buat lambung ya, kalau mau itu dijadikan sebagai salah satu cara untuk menguatkan lambung ya. Nah, tadi kolesterol juga sama. Menurut saya tadi sudah saya jelaskan juga, sebenarnya kalau tadi rimpang-rimpangan tadi Anda sudah mulai rutin konsumsi dan yang down-nya itu Anda kerjakan, dia turun sendiri sebenarnya. Ya, Anda mulai rutin berbekam, rutin olahraga, yang minyak-minyak dikurangi, ya banyakin yang direbus-rebus, makan dengan hati yang gembira, dia akan turun dengan sendirinya, percayalah saya. Saya sudah temukan banyak orang kayak begitu. Ya, yang penting badan Anda tetap terasa fit gitu kan. Jadi jangan juga kita berpedoman bahwa kalau naik 5, 10 nggak usah peduli kayak gitu-gituan tuh ya. Apalagi memang tadi saya jelaskan bahwa kolesterol itu juga kita butuhkan untuk metabolisme dalam tubuh kita ya. Nah, kalau berkaitan tadi mungkin dengan diabetes atau mungkin kencing manis. Baik. Gini, yang perlu Anda pahami atau kita pahami berkaitan dengan kencing manis atau diabetes itu sekalian adalah bahwa ini adalah banyak bermula dari pola makan terutama ya yang tinggi gula olahan. Ya, tinggi gula olahan. Maka kalau tinggi gula olahan maka kita carilah gula-gula atau karbohidrat yang masih tinggi seratnya. Ya, orang diabetes sebagian besar yang saya temuin itu adalah orang-orang yang sebenarnya mereka juga sebagian besar mengalami gangguan lambung atau pencernaan. Sehingga kaidah paling mudah mengobati atau mengembalikan keseimbangan tadi, dia banyak makan tapi sedikit. Itu paling mudahnya. Yang dimakan apa? Dia butuh karbohidrat. Makan saja karbohidrat, umbi-umbian dia makan ya. Tapi yang sifatnya tinggi gula olahannya ya, seperti nasi putih atau gula pasir atau terigu itu dia mulai stop. Jadi orang-orang diabetes ini perbaiki dulu asupan dengan mengkonsumsi mungkin umbi-umbian ya. Ungu boleh, kemudian ubi cilembu boleh, atau mungkin ubi jalar boleh, singkong boleh. Nah, itu perbaiki di situ dulu. Dengan mengkonsumsinya kaidahnya apa? Makan sedikit tapi makan sering tapi sedikit. Itu kaidahnya ya. Lalu mulailah dia mengkonsumsi yang paling gampang sebenarnya. Kalau saya mungkin nyaranin kepada Bapak Ibu yang ada masalah gula kayak begini, mulailah paling mudah ya. Nah, ini kita bicara tanpa obat ya, tanpa obat dulu ya. Maka salah satu latihan yang menurut saya itu sangat baik dilakukan pada orang-orang diabetes itu adalah dia memperkuat massa ototnya. Jadi latihan beban. Berarti latihan beban itu seperti apa? Nggak usah pakai beban beneran, Anda pakai beban tubuh Anda saja. Misalkan Anda mulai rutinin push up, Anda mulai rutinin squat, Anda mulai rutinin plank katakanlah. Itu sudah sangat baik dalam menguatkan massa otot tubuh Anda yang nanti akan memperbaiki fungsi dari pankreas yang menghasilkan insulin. Itu paling gampang itu. Ya, jadi mungkin tiap hari nih Anda rutinin push up-nya 50 kali misalkan. Ya tidak mesti sekaligus ya. 5 dulu ya, nanti mungkin setiap sholat tuh 5 atau 10 gitu kan push up beneran ya, bukan push up main-main, beneran, sehingga nanti bahunya ini dapat ya, jadi ototnya itu kebentuk dulu sekalian ya. Itu yang paling mudah ya. Kemudian beberapa jenis rimpang-rimpangan ya bisa Anda pakai ya. Ya tadi salah satunya yang biasa saya banyak sarankan untuk memperbaiki lambung itu ya jahe, serai pandan itu bisa Anda pakai. Kemudian beberapa jenis rimpangan yang sifatnya bisa. Jadi jangan fokus cuman bicaranya itu menurunkan gula darah saja, nggak usah. Ya, kita juga punya fokus untuk memperbaiki sensitivitas insulin. Sensitivitas insulin paling gampang Anda perbaiki dengan cara tadi latihan beban. Latihan beban, mungkin ada kardio yang dilakukan juga sebagian, itu juga sangat baik dalam memperbaiki sensitivitas insulin. Ya. Kemudian beberapa jenis rimpang itu memang punya efek yang sifatnya menurunkan gula darah ya, seperti kayu manis ya,
atau mungkin brotowali, sambiloto, itu bagus ya teman. Tadi saya katakan, kembalikan saja keseimbangannya, perbaiki makanan, tubuh akan meresetting tubuhnya sendiri. Kalau mau tambah dengan beberapa rimbang tadi juga boleh ya, boleh silakan saja, cuman jangan terlalu banyak juga. Nanti kalau dia ngedrop kelingan kita ya. Dengan catatan tadi, Anda perbaiki pola makan. Jadi, kaidah-kaidah yang saya sampaikan tadi, Anda mulai rutinkan berpuasa, Anda mulai rutinkan olahraga, tubuh akan kembali ke keseimbangan aslinya, seperti itu. Itu yang mungkin bisa saya sarankan.